Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Satu di antara sekian nikmat yang banyak itu adalah dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan jemaah sekalian rahimakumullah, semua aktivitas ibadah kita di hari-hari di bulan Ramadan ini Allah catat sebagai amal soleh untuk kita semuanya, dan kita diberi kemampuan, kekuatan untuk melanjutkan ibadah-ibadah berikutnya dengan penuh keikhlasan, kekhusyukan, kebaikan, dan harapan tentunya diterima Allah sebagai amal soleh untuk kita semuanya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam amalan hati itu posisinya sangat penting. Maka kita tidak boleh meremehkan yang namanya amalan hati. Amalan fisik penting, ya. Tetapi ketika dikerjakan sebuah amal fisik, amal ibadah fisik, tidak dibarengi dengan amalan hati, keikhlasan contohnya, maka amal itu tidak berarti tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh untuk seorang hamba. Maka menjaga hati itu penting. Bagaimana hati kita itu bersih dari berbagai macam penyakit hati. Itu yang nomor satu adalah kesyirikan, dan kemudian penyakit-penyakit yang lain. Di antara penyakit hati yang berbahaya itu jamaah sekalian adalah penyakit hasad dan yang semisalnya. Karena begitu pentingnya kalau orang bisa menjaga dirinya dari penyakit hasad ini, dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Sahabat Anas pernah menceritakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menceritakan, kunna julusan ma'a Rasulillah SAW. Kata sahabat Anas, satu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Faqala yattali'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Saat itu Nabi tiba-tiba mengatakan, akan datang kepada kalian sekarang, atau segera datang kepada kalian saat ini, seorang laki-laki calon penghuni surga. Kepo Pak para sahabat, siapa yang datang? Dilihat, akhirnya betul datang seorang laki-laki. Faja'a rajulun minal ansor. Datang seorang laki-laki dari sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu adalah sahabat yang asli Madinah. Yang asli Madinah dinamakan Ansor. Secara bahasa Ansor namanya adalah, artinya adalah orang-orang yang menolong, jamak dari nasir. Maka mudah-mudahan yang namanya Ansor Allah beri hidayah, semuanya dipilih menjadi hamba-hambanya yang suka menolong.
sekalian, datangin sahabat Ansor. Kata sahabat Anas yang melihat, tanduku lihyatuhu min wudu'i, jenggotnya meneteskan air bekas wudu. Habis wudu masuk masjid. Qad ta'allaqa alaihi biyadihi shimal, tangan kirinya nenteng. Apa betul nenteng, Pak? Nyangking, ya, nyangking, membawa sandalnya, dua sandalnya dibawa dengan tangan kirinya. Kata Anas, falamma kana yaumul ghad, besoknya Nabi mengatakan kata-kata yang sama persis dengan yang dikatakan hari ini. Datang kepada kalian laki-laki calon penghuni surga. Ternyata Pak Bu, yang datang orang yang sama. Rajulun minal Ansor, sahabat Ansor tadi datang lagi. Tidak disebutkan siapa sahabatnya. Mungkin dirahasiakan. Sama kondisinya seperti kemarin. Diperhatikan oleh para sahabat. Hari ketiga, kalau berkata yang mutaris, hari ketiga Nabi masih mengatakan kata-kata yang sama, dan yang datang juga orang yang sama. Maka begitu Nabi pergi, seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As penasaran. Dikejarlah sahabat Ansor ini, disapa, kemudian dia berkata, wahai saudaraku, ya Abdullah, wahai hamba Allah, saya sedang ada masalah dengan bapak saya. Saya berjanji tidak akan pulang 3 hari kepada bapak saya. Jika Anda berkenan, saya ingin menginap di rumah Anda. Akhirnya Pak, jadi sahabat Abdullah bin Amr bin As ingin menginap di rumahnya sahabat Ansor tadi. Dengan satu tujuan, sebenarnya beliau ingin tahu sebenarnya ini amal sahabat Ansor ini apa. Oh, sampai ada orang dikatakan Rasulullah 3 hari berturut-turut calon penghuni surga datang, dia yang datang. Penasaran sama sahabat Ansor. Oh, silahkan wahai saudara, boleh Anda menginap di rumah saya. Menginap Pak Abdullah bin Amr bin As di rumah sahabat Ansor ini. Diperhatikan setiap gerak-geriknya dari waktu ke waktu, terus diperhatikan dengan cara yang tidak mencurigakan. Diperhatikan sampai malam hari, diperhatikan jam berapa bangunnya untuk tahajud, untuk sholat. Loh, ternyata semalaman tidak bangun pada tahajud. Itu terjadi selama 3 hari. 3 hari tanpa sholat malam. Itu kalau bagi sahabat-sahabat Rasulullah sesuatu yang aneh. Kalau bagi kita, kira-kira gimana Pak? Aneh nggak? 3 hari nggak sholat malam itu? Ya, insya Allah kita semuanya ahli sholat malam. Allahumma amin. Ya, aneh. Sampai Abdullah bin Amr bin As mengatakan, hampir saja saya meremehkan amal sahabat ini. Mungkin kalau bahasa kita kok cuma kayak gini ya ternyata. Mungkin Pak. Dia mengatakan itu, hampir saja saya meremehkan orang ini. 3 hari saya tidak, 3 malam saya tidak dapat dia bangun malam untuk tahajud. Yang saya dapati hanya dia ini kalau berbalik badan ketika tidur, dia berpikir, dia baca takbir. Dan selama 3 hari itu la yaqulu illa khair. Dari lisannya tidak terucap kecuali hal yang baik-baik saja. Ngomongnya selalu baik, tidak pernah ngomong jelek, tidak ngomongin orang, tidak ghibah orang, tidak mencela orang. Akhirnya Pak, setelah 3 hari nggak boleh lanjut Pak. Kalau minat 3 hari repot. Dan Islam ajarannya kalau minat maksimal 3 hari. Kecuali kalau minat hotel Pak, dan mau seminggu juga boleh, senang hotel. Nah, akhirnya jujur, wahai saudaraku ya Allah, sesungguhnya saya tidak sedang ada masalah dengan bapak saya. Saya pun tidak berjanji untuk tidak pulang ke rumah bapak saya. Loh, terus kenapa sampai nginep di rumah saya? Kata sahabat Ansor. Saya ini sebenarnya penasaran. Saya mendengar Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut mengatakan, yattali wa'alaikumul rajulun min ahli jannah. Datang kepada kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. 3 hari berturut-turut yang
yang datang selalu Anda. Saya ingin melihat sesungguhnya Anda ini kalau di rumah ngapain saja. Amal Anda ini apa? Saya ingin melihat. Kata sahabat Ansor, ma huwa illa ma ra'aita. Wahai Abdullah, amalku ya yang Anda lihat itu 3 hari ini, apa yang Anda lihat itu amalku, enggak ada yang disembunyikan. Akhirnya pamit Pak Abdullah bin Amr bin As. Falamma wallaitu, tatkala saya mau pergi, dan dipanggil lagi. Dia locak kata. Tak. Ma huwa illa ma ra'aita. Akhirnya jujur Pak sahabat Ansor ini mau buka rahasianya. Saudaraku, wahai Abdullah, amalku seperti yang Anda lihat. Tidak ada yang saya sembunyikan. Ghairu anni la ajidu li ahadin minal muslimina ghishan wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iyyah. Saudaraku, amalku adalah yang Anda lihat. Hanya saja saya ini tidak pernah punya rasa dengki kepada seorang muslim pun. Saya tidak pernah ada hasad atas kebaikan yang diberikan Allah kepada seorang hamba-Nya. Seorang pun tidak ada. Jadi istimewa Pak. Tidak pernah dengki itu apa? Benci karena hasad. Hatinya betul-betul bersih. Hasad tak pernah. Orang lain dapat nikmat senang, bahagia, bersyukur. Tangganya beli mobil senang. Dan itu ada juga tuh Pak, temannya tanya beli mobil, ya mesti aja satu mobil. Anaknya situ warisannya akeh. Ujungnya yo PNS di audit Pak tetangga. Hasad. Jadi la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iyyah. Saya tidak pernah hasad kepada seorang muslim pun yang Allah beri kebaikan kepadanya. Mas sekalian, kata Abdullah bin Amr bin As yang mendengar kenuturan sahabat Ansor ini, dia mengatakan hadihi hiya allati balagat bika. Oh, rupanya ini Mas yang amal yang telah sampai pada Anda, wa hiya allati la tuta. Dan sungguh amal ini adalah amal yang berat, amal yang tidak mudah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga bisa baca dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Hasr 8 sampai ayat ke-10. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa belajar dari hadis ini betapa pentingnya amaliyah hati. Amal-amal wajibnya saja dikerjakan kalau hatinya baik, sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Contohnya sahabat tadi, ternyata amal sunnahnya nyaris sedikit banget, tapi wajibnya nggak boleh ditawar Pak. Karena ada orang mengatakan yang penting mah hatinya baik Mas, walaupun saya nggak sholat ya nggak boleh kayak gitu ya. Kalau sholat wajib tidak ada tawaran. Kalau puasa wajib tidak ada tawaran, harus dikerjakan. Sebaliknya ada orang yang banyak sekali amalnya jamaah Allah dalam hadis yang lain Sahih Bukhari, rajin tahajud, rajin puasa, rajin sedekah, tapi kata Nabi dia masuk neraka gara-gara tukti jironaha bilisaniha, suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Orang kalau yang keluar buruk Pak, lisannya buruk, itu pertanda hatinya buruk. Mudah-mudahan ibadah puasa dan berbagai ibadah Ramadan yang kita kerjakan mampu membentuk kita sebagai hamba Allah yang memiliki qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang baik, hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hati yang berharap kepada Allah, hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang tunduk untuk mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, baik aturan akidah, aturan ibadah maupun aturan akhlak, sehingga kita berhak menjadi hambanya yang berpuasa dan mendapatkan ampunan atas puasa yang dikerjakan dan kelak dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.